Ya, selamat pagi. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Yo, sudah sarapan atau belum? Belum. Belum. Yang lainnya? Ya, diaktifkan dulu kameranya. Ya. Temannya yang belum masuk Zoom, nanti dikabari ya. Oke, kemarin Ibu sudah membagikan video pembelajaran. Sudah ditonton atau belum? Ya, pasti ada yang belum ya, ada yang belum nonton ya. Sudah, Bu. Oh, bagus, pinter. Siapa lagi yang belum? Ayo. Saya. Nah, nanti jangan lupa ditonton ya, supaya menambah pengetahuan kalian. Oke, baik. Ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar apa? Ada yang tahu? Aljabar, Bu. Ya, bentuk aljabar. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini yang pertama adalah menentukan bentuk aljabar dari permasalahan sehari-hari. Kemudian menentukan suku, koefisien, variabel, dan konstanta pada bentuk aljabar. Kemudian menentukan suku-suku yang sejenis pada bentuk aljabar. Dan terakhir menyederhanakan bentuk aljabar dalam variabel yang berbeda. Nah, sebelum kita memasuki materi inti kita, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah kalian masih ingat dengan operasi bilangan bulat? Masih. Masih ya. Nah, ada apa saja? Ada penjumlahan, kemudian pengurangan, pembagian, kalian. Iya, betul. Kemudian kalau sifat-sifat pada operasi bilangan apa saja? Asosiatif. Ya, terus? Distributif. Ya, satu lagi apa? Tertutup. Ya, komutatif. Komutatif itu apa? Yang dibalik-balik itu, nah, Bu. Ya, pertukaran ya. Ya, sifat pertukaran. Jadi A tambah B sama dengan B tambah A. Tahu A kali B sama dengan B kali A. Kalau asosiatif itu sifat apa? Pengelompokan, Kak, Bu. Ya, pengelompokan. Kemudian kalau distributif? Penyebaran. Ya, jadi operasi bilangan bulat ini dan sifat-sifat pada operasi bilangan ini akan digunakan pada materi bentuk aljabar. Ya. Ya, kita langsung saja ke materinya. Ya, bentuk aljabar. Pengertian dari bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Nah, kata kunci dari bentuk aljabar ini adalah memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Ya, kalian masih bingung nggak? Masih bingung ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, kita langsung ke contoh. Ya, contohnya, Ima mempunyai 3 toples kelereng. Bagaimana cara penulisan bentuk matematisnya? Nah, banyaknya kelereng dalam satu toples itu kita simbolkan dengan X.
Nah, kenapa di sini kita simbolkan dengan X? Karena kita tidak tahu dari satu toples itu isinya ada berapa kelereng. Nah, seperti itu ya. Kemudian, maka banyak kelereng IMA. Karena IMA tadi punya 3 toples kelereng, maka 3 kali banyak kelereng dalam satu toples. Sehingga 3 kali X. Ya, diperoleh, dapat ditulis bentuk aljabarnya menjadi 3X. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Oke, kita lanjut. Ya. Contoh yang kedua. Jika X menyatakan banyak buku dalam satu kardus. Nah, tiap kardus berisi buku dengan jumlah yang sama. Kemudian Y menyatakan banyak buku dalam satu ransel. Tiap ransel berisi buku dengan jumlah yang sama. Maka kita lihat tabelnya. Ya, kita lihat yang nomor 1. Ya, di sini terdapat 4 buku. Ya. Nah, 4 buku ini tidak berada di dalam kardus maupun ransel. 4 buku tetap ditulis 4 sebagai bentuk aljabarnya. Kemudian untuk yang nomor 2, di sini ada 3 kardus. Nah, 3 kardus ini isinya adalah buku dengan jumlah jumlah buku dari setiap kardus itu isinya sama. Maka banyaknya buku dalam satu kardus ini tadi dilambangkan dengan X, sehingga karena di sini ada 3 kardus, ya, maka bentuk aljabarnya ditulis 3X. Nah, kemudian untuk yang nomor 3, di sini ada 2 kardus dan 3 buku. Nah, sehingga kita dapat menulis bentuk aljabarnya yaitu 2X ditambah 3. Nah, keterangannya adalah 2 kardus dan 3 buku. Kemudian yang nomor 4. Ada ransel, ada kardus, ada buku. Ya, tadi diingat lagi kardus, tadi adalah itu ya, di dalam kardus ada buku yang dilambangkan dengan X ya di kardus ya. Kemudian untuk yang di ransel, buku yang ada di ransel dilambangkan dengan Y. Ya. Dapat kita tulis. Atau siapa yang mau bantu Ibu deh? Siapa yang mau bantu Ibu untuk melengkapi titik-titik ini? Ayo. Hayden? Oke, kita lanjutkan deh supaya kalian lebih paham lagi ya. Nah, jadi kardus tadi dilambangkan dengan X. Kemudian ditambah banyak buku dalam satu ransel tadi dilambangkan dengan Y. Karena ranselnya ada 3, jadi ditambah 3Y. Kemudian ditambah 2. Nah, setelah itu untuk nomor 5. Ada 1 kardus. Nih ya, ada 1 kardus. Dikeluarkan 2 buku dari dalamnya. Sehingga yang berada di dalam kardus tersebut, bukunya berkurang 2. Nah, maka penulisannya adalah banyak buku dalam satu kardus tadi ditulis dengan X, kemudian dikurang dengan 2 buku. Ya. Nah, untuk yang nomor 6, bagaimana? Ada yang mau bantu Ibu? Ayo, siapa? Apa ya, Bu? Apa ya? Ya, coba Ibu tonton ya. Ya, di sini ada 4 kardus.
Berarti ditulis apa? 4X. Ya, 4X. Kemudian Dikurang. dikeluarkan 1. Dari Dikurang 1. 1. Ya. Berarti 4X kurang Kurang 1. Nah, kemudian ada 3 ransel. Itu berarti ditambah, Kak, Bu? Iya, betul. Tambah 3Y. Iya, betul ya. Nah, jadi penulisannya 4X kurang 1 tambah 3Y. Atau boleh juga yang tidak ada hurufnya ini diletakkan di bagian akhir. Nah, menjadi 4X tambah 3Y kurang 1. Sampai di sini paham? Paham. Ya, paham ya. Oke, kita lanjut. Suku. Pengertian dari suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau pengurangan. Nah, kunci dari suku ini adalah yang dinamakan dengan suku itu merupakan ada dipisahkan oleh penjumlahan dan pengurangan atau tanda tambah dengan tanda kurang. Nah, kita kasih contoh. Nih, ada 3X tambah 4Y tambah 7. Nah, 3X ini disebut satu suku. Kemudian 4Y disebut satu suku. Dan 7 disebut satu suku. Nah, berarti di dalam 3X tambah 4Y tambah 7 ini ada berapa suku? 3. Ya, betul ya. Ada 3. Nah, sampai di sini paham? Tentang suku. Ya, Bu. Paham ya? Oke, kita ke contoh selanjutnya. Nah, ini merupakan jenis-jenis bentuk aljabar berdasarkan banyaknya suku ya. Nah, jadi bentuk aljabar yang terdiri dari satu suku disebut monomial. Contohnya ada 4A, kemudian 6AB kuadrat, kemudian ada negatif 5A kuadrat BC kubik, nah, atau pangkat 3 ya. Nah, itu yang disebut dengan monomial. Kemudian untuk bentuk aljabar yang terdiri dari 2 suku disebut binomial. Contohnya 2P tambah 15. Ya, bentuk 2P tambah 15 terdiri atas 2 suku, yaitu suku apa saja? 2P dan 15. Ya, betul ya. Ya, 2P dan 15. Kemudian, untuk yang 7P kuadrat kurang 10P, terdiri atas 2 suku, yaitu 7P kuadrat dan kurang 10P. ya, dan jadinya dan negatif 10P ya. Iya, Bu. Ya, betul. Nah, coba yang trinomial adalah bentuk aljabar yang terdiri dari 3 suku. Contohnya, 8X kurang 4Y tambah 9. Nah, berarti terdiri dari 3 suku, yaitu apa saja? 8X, negatif 4Y, dan 9. Iya, betul. Nah, selanjutnya untuk yang 6X kuadrat tambah 3XY kurang 8Y kuadrat. Sukunya apa saja? 6X kuadrat, 3X Ya. Terus? negatif Y kuadrat. Iya. Betul ya. Nah, ini jawabannya nih. Nah, benar ya? Sampai di sini paham? Paham. Oke, kita lanjut.
Ya. Untuk yang nomor 1, bentuk aljabarnya adalah 4. Banyak sukunya ada berapa suku? 1 suku. Kemudian untuk yang nomor 2, 3X. Ada berapa banyak suku? 1. Ya, ada 1 suku. Disebut dengan Ya. monomial. Kemudian untuk yang nomor 3, ada berapa suku? 2. Ya, ada 2 suku. Disebut apa? Yang 2 suku disebut apa? Binomial. Ya, binomial. Kemudian untuk yang nomor 4, ada berapa banyak suku? 3. Ya, ada 3 ya. Disebut dengan? Trinomial. Ya, betul. Untuk yang nomor 5, ada berapa banyak suku? 2. Ya, ada 2 suku. Disebut dengan? Binomial. Ya, binomial. Kemudian untuk yang nomor 6, ada berapa 3. suku? 3 suku. Disebut? Trinomial. Ya, betul ya. Oke. Selanjutnya adalah koefisien, variabel, dan konstanta. Nah, kalian tadi di suku, di pengertian suku ada menyangkut tentang koefisien, variabel, dan konstanta. Nah, sebenarnya apa sih koefisien, variabel, dan konstanta ini? Ada yang tahu? Belum tahu ya? Ya, kita bahas. Oke, kita bahas. Nah, koefisien adalah bilangan yang memuat variabel dari sebuah suku pada bentuk aljabar. Kemudian, variabel adalah lambang pengganti pada suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Kemudian, untuk konstanta adalah suku dari suatu aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Ini Ibu ada kesalahan ya dalam pengetikannya. Nah, karena pengertian-pengertian ini kita masih bingung, ya, kita masih bingung apa sih koefisien, variabel, dan konstanta ini. Nah, kita langsung ke contoh. Ya, ada 3Y tambah 3X kurang 1. Nah, yang dinamakan variabel adalah huruf-huruf yang berada di bentuk aljabar ini. Nah, berarti variabel dari bentuk aljabar tersebut adalah X dan Y. Kemudian, untuk koefisien dari Y, nah koefisien dari Y ini adalah suatu bilangan yang terletak di depan ya, di depan dari variabel Y. Nah, berarti koefisien dari Y berapa? Ya. Ya, 3. Kemudian untuk koefisien dari X berapa? 3. Ya. Kemudian untuk konstanta. Nah, konstanta ini tidak memuat variabel. Maka dari bentuk aljabar ini, mana yang tidak memuat variabel? 1. Iya, negatif 1 ya, karena di sini nih ada kurang ya. Jadi dia negatif 1. Sampai di sini paham? Ya, oke, kita lanjut ke contoh 2. Variabel dari bentuk aljabar dari 6x kuadrat tambah 3xy kurang 8y kuadrat adalah, ya, variabelnya. Variabelnya ada apa saja? Ada? Ya, x kuadrat ya. Kemudian ada
XY. Ya, XY. Kemudian ada? Y kuadrat. Ya, betul. Kemudian, koefisien dari X kuadrat adalah? 638. Ayo, koefisien dari X kuadrat saja. 66. Ya, 6. Kemudian, koefisien dari XY? 3. Ya, kemudian koefisien dari Y kuadrat? 8. Ayo, perhatikan lagi. Ayo, 8. teliti lagi. 8. Negatif? 8. Ya, negatif 8 ya, karena di sini dikurang. Jadi negatif 8. Nah, kalau konstantanya yang mana? Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau nggak ada ditulis apa? 0. Ya, betul. Betul sekali, tepat. Ya, ini. Nah, 0. Sampai di sini kalian sudah paham? Paham. Oke. Kita lanjut. X menyatakan banyak buku dalam satu ransel. Ya, ingat ya. X banyak buku dalam satu ransel. Kemudian Y menyatakan banyak buku dalam satu kardus. Nah, maka banyaknya ransel ada berapa ransel? 4. Ya, 4. Kemudian banyaknya kardus ada berapa? 2. Ada 2. Banyaknya buku ada berapa? 6. Ya, 6. Maka bentuk aljabarnya ditulis seperti apa? 4X Ya, terus? tambah 2Y tambah 6. Ulangi, Kalista, tadi berapa? 4X X tambah, 2Y ya, tambah? 6. Iya, betul. Ya, betul ya. Nih. Nah, 4 ini disebut dengan koefisien. Ya. X ini disebut dengan apa? Variabel. Ya, betul. Variabel ya. Nah, variabel X. Kemudian, yang 2 ini tadi apa? Koefisien. Ya, koefisien. Kemudian yang Y? Variabel Y. Ya, variabel Y. Kemudian, dan terakhir ini apa namanya? Yang paling akhir? Konstanta. 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 Nah, sampai di sini sudah paham ya? Paham. Atau masih ada yang bingung? Kalau misalkan ada yang bingung, tanya aja, Bu, kecepatan gitu. Bu, saya ingin bertanya. Paham. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ada suku-suku yang sejenis. Nah, suku-suku yang sejenis adalah suku-suku yang memuat variabel dengan masing-masing variabel memiliki pangkat yang sama. Nah, maksudnya apa? Jadi, kita langsung ke contoh. Nah, ada 6x kuadrat tambah 3xy kurang 8y kuadrat tambah 2x kuadrat tambah 7. Nah, maka bentuk aljabar tersebut terdiri atas 5 suku, yaitu 6x kuadrat, 3xy, kemudian negatif 8y kuadrat, 2x kuadrat, dan 7. Nah, kemudian suku-suku sejenis adalah ini variabel, ya, variabel dengan pangkatnya yang sama di dalam bentuk aljabar ini. Nah, contohnya misalnya yang mempunyai variabel x kuadrat yang mana lagi? Nah, ternyata ada 2 ya, yaitu 6x kuadrat dan 2x kuadrat. Jadi variabel dan pangkatnya itu sama. Nah, ada lagi, kira-kira ada lagi nggak yang sejenis? Dari bentuk aljabar ini? Nggak ada ya? Atau ada?
Enggak ada kayaknya, Bu. Iya, nggak ada ya. Nah, kita lanjut. Contoh 2. Nih, bentuk aljabar ini 12x kuadrat kurang 9xy kurang 8y tambah 7xy kuadrat kurang 4x kuadrat tambah 5xy. Nah, yang mana yang suku-suku yang sejenis? 12x kuadrat sama 4x kuadrat. Ayo, jangan lupa. Ini tanda apa ini? Iya, negatif. Ya, negatif 4x kuadrat. Kemudian ada lagi? Masih ada nggak? 9xy sama 5xy. Berapa? Berapa tadi? 9xy sama 5xy. Ayo, jangan lupa tandanya ya. Negatifnya. Iya, negatif 9xy, karena di sini dikurang ya. Jadi negatif 9xy dengan dan 5xy. Ya, betul ya. Nah, sampai di sini paham? Paham ya? Oke. Kita lanjut. Nah, operasi bentuk aljabar. Di sini ada 4, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tapi di sini pada kali ini Ibu akan membahas yang penjumlahan dan pengurangan. Ya, hasil penjumlahan maupun pengurangan pada bentuk aljabar dapat disederhanakan dengan cara mengelompokkan dan menyederhanakan suku-suku yang sejenis. Nah, jadi kata kuncinya di sini adalah suatu bentuk aljabar, hasil penjumlahan maupun pengurangannya merupakan dapat dilakukan dengan cara menyederhanakan suku-suku yang sejenis. Nah, berarti kita harus cari dulu yang mana suku-suku yang sejenis. Nah, baru boleh dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, contohnya, nih, sederhanakanlah bentuk aljabar dari 4B tambah 2B kurang 2. Nah, suku yang sejenis yang mana? 4B dan 2B. Ya, 4B dan 2B. Nah, yang sejenis ini boleh dijumlahkan, ya. Boleh langsung dijumlahkan. Jadinya 4B tambah 2B, hasilnya berapa? 6B. 6B. Kemudian dikurang 2, berarti 6B kurang 4B. Kurang 2. Kurang 2. Itu hasilnya. Ya, jadi bentuk sederhana dari 4B tambah 2B kurang 2 adalah 6B kurang 2. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada 9P tambah 8Q kurang 2Q tambah 5P. Nah, yang mana yang suku yang sejenis? 9Q, 8Q, 2Q. Berapa? 8Q, 2Q. 8Q, negatif 2Q. Iya. Jadi, kemudian ada lagi nggak yang sejenis selain 8Q dengan negatif 2Q? 9P. Sama 5P. Ya, sama 5P ya, 9P dan 5P. Jadi kita kumpulkan dulu suku-suku yang sejenis. Jadi 9P tambah 5P tambah 8Q kurang 2Q. Nah, di sini kita menggunakan sifat distributif, ya. Di sini kita gunakan sifat distributif terhadap penjumlahan dan pengurangan. Nah, karena ini sukunya sudah sejenis, ya, jadi P-nya dapat kita letakkan di luar ya, di luar kurung ini. Jadi kita hanya menjumlahkan koefisiennya. Jadi 9 tambah 5. Ya, kemudian yang ini 8 kurang 2Q. ya. Di sini paham nggak atau masih bingung nih? Paham. Paham ya?
Ya, jadi ini karena dia sejenis gitu. Jadi kita jabarkan ini, bentuk jabarnya adalah yang ini, penyebarannya. Ini sifat penyebaran ya, atau distributif. Nah, jadi kita hanya perlu menjumlahkan koefisiennya, karena sudah sama-sama variabelnya ya, sudah sejenis. Jadi 9 tambah 5 berapa? 14P. Nah, 14P, 8 kurang 2? 6Q. Tambah 6Q. Kemudian, nah kita latihan soal. Jika P menyatakan banyak kelereng dalam satu kaleng, dan Q menyatakan banyak kelereng dalam satu toples, lalu dikeluarkan 2 kelereng dari kaleng. Ya, bingung ya? Bingung ya katanya ya? Masih belum ada gambarannya. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Nah, jadi ada satu kaleng, ya kan? Satu kaleng isinya kelereng. Satu kaleng isinya kelereng, dikeluarkan 2. Nah, tadi yang kaleng, banyaknya kelereng dalam kaleng, dalam satu kaleng itu dilambangkan dengan apa? Dengan? Ya, dengan P. Nah, kemudian dikeluarkan 2 kelerengnya. Berarti diapain? Dikurang. Ya, berarti P kurang 2Q. Ayo, Q tadi apa? Q P adalah banyaknya kelereng dalam satu toples. Berarti P kurang 2 tambah apa? Tambah banyak kelereng dalam satu toples, tambah Q. Masih bingung ya? Ya, Bu. Masih bingung? Nah, jadi di sini ada satu kaleng nih, satu kaleng. Isinya kelereng. Kemudian kelerengnya dikeluarkan 2. Berarti P kurang 2, ya kan? P kurang 2. Kemudian di sini ada satu toples. Satu toples yang isinya juga kelereng. Berarti P kurang 2 tambah I. Nah, seperti itu. P kurang 2 tambah Q. Nah, yang konstanta ini, ya kan? Ini namanya konstanta kan yang di tengah ini? Yang nggak ada variabelnya. Nah, ini boleh kita letakkan di baling akhir. Jadi, dapat ditulis P tambah Q kurang 2. Ya, di sini paham? Paham. Oke, paham ya. Lanjut. Nah, tentukanlah suku, variabel, koefisien, dan konstanta dari bentuk-bentuk aljabar pada tabel berikut. Ya, yang pertama adalah 10A. Banyaknya suku ada berapa? 1. Ya, ada 1 namanya. Namanya apa? Oh, tunggal. Namanya? Ayo coba siapa ya? Raka ada nggak Raka? Helen? Itu binomial, Kak, Bu? Kalau 1 namanya apa? Monomial. Mono ya. Mono itu 1. Mono. Nah, jadi namanya monomial. Kemudian variabelnya apa di sini variabelnya? Ya, variabelnya A. Koefisiennya? 10. Ya, 10. Konstantanya? Nggak ada 0. Iya, betul. Ya, kalau iya ketahuan deh. Yang selanjutnya. 8XY tambah 7Y. Banyaknya suku ada berapa? 2. Ya, ada 2. Yaitu suku apa saja?
Suku 8 dan ada suku 7. apa? 8. Dan 7. Ayo suku tadi apa? Yang dipisahkan oleh penjumlahan maupun tanda kurang ya. Tanda jumlah atau tanda kurang. Berarti yang dinamakan suku itu adalah 8XY. 8XY ini satu suku dan 7Y ini juga satu suku. Seperti itu ya. Nah, kalau dua, banyaknya sukunya 2, berarti namanya apa? Binomial. Ya, binomial. Kemudian variabelnya apa saja? X, Y, sama Y. Ya, betul. Ya, ketahuan. Kemudian koefisiennya. Koefisiennya apa saja? 8 Dan 7. ya, koefisien dari XY itu 8 dan koefisien dari Y adalah 7. 7. Ya, betul. Kemudian terakhir, konstanta. Konstantanya ada atau 6. tidak? Ada. Tidak ada. Berarti ditulisnya 0 ya. 0. Kemudian yang selanjutnya, S pangkat 3 tambah 4T tambah 9. Ada 3. 3 suku. Sukunya apa saja? S3, 4T, 9. Ya, S pangkat 3, kemudian 4T dan 9. 9. Namanya apa kalau ada 3 suku? Trinomial. Iya, trinomial. Tri ya, tri itu 3. Trinomial. Nah, variabelnya apa saja? Variabelnya ada? X itu termasuk juga, Kak, Bu? Iya. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi, variabel ini nggak harus XY, kemudian X, atau enggak P, A. Nah, jadi variabel ini yang meliputi semua huruf-huruf yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Jadi boleh Z, boleh P, boleh apa lagi? Boleh O, boleh M, boleh N, dan lainnya. Nah, pangkatnya ini juga termasuk ya, termasuk dari variabelnya. Jadi ini S pangkat 3 itu sudah jadi satu kesatuan variabelnya. Paham? Kalau T aja berarti pangkatnya berapa? Pangkat 1. Iya, pangkat 1. Jadi variabelnya itu S pangkat 3. Kemudian ada T. Nah, kalau koefisiennya, koefisien dari S pangkat 3 apa? 4. Ayo, teliti lagi. Koefisien. Koefisien dari S pangkat 3. 3. Nah, kalau misalkan di sini tidak dituliskan, ya, tidak dituliskan di depannya sini, nah artinya koefisiennya itu adalah 1. Iya, 1. Sama seperti yang ini, T pangkat 1. Ya, cuma di sini tidak ditulis gitu. Kemudian, ya, paham ya? Atau masih bingung? Paham ya? Nah, kemudian untuk koefisien dari T. 4. Ya, 4. Konstantanya? 9. Ya, betul. 9. Paham ya? Paham. Oke, kita lanjut. Ya, tentukan suku-suku yang sejenis dari 9K tambah 8M kurang 4KM kurang 15K tambah 7KM. Nah, suku-suku yang sejenis adalah 9K dan negatif 15. Nah, kemudian? Negatif 4KM dan 7KM. Iya, jadi di sini untuk menentukan suku-suku yang sejenis, kita lihat di variabelnya ya. Nah, kemudian
Sederhanakanlah bentuk aljabar dari 12x kuadrat tambah 8x kurang 15x kuadrat tambah x tambah 6. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan Suku sejenis. iya, suku-suku yang sejenis. Nah, seperti ini. Suku-suku sejenisnya adalah 12x sama negatif 15x. ayo yang lengkap dong. Yang lengkap pangkatnya X pangkat 12x kuadrat sama negatif 15 kuadrat. iya 15x kuadrat. Kemudian 8x dan X. x ya yang ini. Nah, jadi kita kumpulkan suku-suku yang sejenis. Jadi 12x kuadrat kurang 15x kuadrat tambah 8x tambah x tambah 6. Nah, selanjutnya menggunakan sifat distributif. Nah, jadi kita hanya perlu mengoperasikan koefisiennya. Ya, jadi 12 kurang 15 hasilnya negatif 3. Kemudian negatif 3x kuadrat ya. Kemudian tambah 8 tambah 1 berapa? 9. Ya, jadi 9x ya, tambah 6. Nah, di sini karena yang diminta adalah bentuk sederhana ya, sederhana. Jadi kita lihat apakah koefisien dan konstanta ini dapat dibuat lebih kecil lagi bilangannya. Bisa ya? Ternyata bisa dibagi 3. Betul atau tidak? Betul. Ya, negatif 3 bisa dibagi 3 atau tidak? Bisa. Bisa. 9 dibagi 3 bisa apa enggak? Bisa. 6? 6 dibagi 3? Bisa. Ya, bisa ya, bisa semua. Nah, jadi bentuk sederhana ini merupakan bentuk yang paling yang paling kecil, yang paling sederhana, tidak dapat dibagi lagi dengan bilangan lain. Nah, jadi semuanya ini koefisien dan konstantanya ini bisa dibuat lebih kecil lagi, yaitu sama-sama dapat dibagi 3. Kalau bisa dibagi 2, silahkan ya. Asalkan semuanya ini harus bisa dibagi 2. Kalau cuma 2 saja yang dapat dibagi 2, tidak bisa. Gitu. Paham ya? Paham. Ya, jadi bentuk yang paling sederhananya adalah negatif x kuadrat tambah 3x tambah 2. 2. Sampai di sini paham atau belum? Paham, Bu. Paham ya? Ya, Paham. hari kita habis. Ayo, yang belum ngerti, silakan ditanyakan. Sudah paham semua ya? Kalau misalkan ada yang belum mengerti atau ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa tanya ke Ibu ya. Bisa lewat Google Classroom atau bisa lewat WA juga boleh. Nah, jadi kesimpulannya ada apa saja? Yang pertama, kita mengetahui tentang apa? Aljabar. Ya, pengertian dari bentuk aljabar ya. Kemudian ada yang namanya Koefisien. terus Variabel. Iya. Ya, kemudian apa lagi? Penjumlahan dan pengurangan. Ya. Betul ya. Jadi sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang jelas? Nggak ada. Ada, sudah paham semua ya? Ya, Bu. Ya, siap. Ya, kalau begitu untuk materi selanjutnya, materi pertemuan selanjutnya, itu tentang operasi bentuk aljabar juga, tapi yang perkalian dan
Aduh, susah itu, Bu. Berusaha dulu dong. Ya, yang perkalian dan pembagian ya. Ya, kemudian untuk tugas, ya nanti akan Ibu share. Itu sedikit aja kok, nggak banyak. Jangan lupa dinyalakan kameranya. Ibu mau lihat wajah-wajah kalian. Ayo dinyalakan kameranya. Ya. Stanley, Iren, Kevin, Celsia, Raka, Hernandez, Hayden, Nicholas. Ayo. Siapa lagi nih? Stanley, Kevin, Hernandez, Celsia, Nicholas. Nah, gitu dong. Kayaknya ketahuan ya, ada yang belum sarapan ini. Banyak yang belum sarapan. Ya. Jadi ini Ibu dokumentasikan dalam bentuk video record Zoom seperti biasa. Jangan lupa ditonton videonya ya. Supaya menambah pengetahuan kalian. Kemudian tugas-tugasnya juga dikerjakan. Jangan lupa. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, ya silakan tanya. Bu, saya nggak ngerti nomor ini gitu. Ya, paham? Ya, Bu. Ya, mana Hernandez ini? Kok belum ada? Belum dinyalakan kameranya? Udah, Bu. Sudah. Chelsea ya, Kevin? Oke. Bentar ya, Ibu dokumentasikan. Ya, pasang wajah cantik dan ganteng kalian. Oke, terima kasih. Ya, sebelum... Sebentar. Ada yang nggak hadir nggak nih? Hadir semua? Oh, hadir. Hadir semua ya? Oh, ada satu orang yang nggak masuk ya? Oke. Nanti diingatkan lagi temannya. Ya, baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, Ibu akhiri. Ya, selamat belajar dan selamat pagi. Ya. Terima kasih ya.